Om Swastiastu. Selamat siang anak-anakku kelas 10. Bagaimana kabar kalian? Ya, Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Ingat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan menjaga kesehatan kalian. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan siapkan alat tulis kalian. Anak-anakku, sebelum mulai belajar pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat datang dan sampai berjumpa kembali pada mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik anak-anakku, kalian pasti sudah tahu materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, pada video kali ini kita akan belajar mengenai teks narasi. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan teks narasi? Baik, pada video kali ini kita akan belajar mengenai pengertian teks narasi, tujuan teks narasi, ciri-ciri teks narasi, unsur-unsur teks narasi, dan struktur teks narasi. Oke? Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian teks narasi. Baik anak-anakku, ada pendapat dari beberapa tokoh mengenai pengertian dari teks narasi. Yang pertama, teks narasi adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian. Yang kedua, ada pendapat dari Wijono bahwa teks narasi adalah uraian yang menceritakan serangkaian tindakan, kejadian, dan keadaan dengan cara berurutan dari awal sampai dengan akhir sehingga terlihat rangkaian hubungan satu sama lain. Selanjutnya, ada juga yang menyatakan bahwa teks narasi adalah tentang rangkaian suatu peristiwa. Tujuannya memberitahu kepada pembaca tentang kronologisnya dan pokok permasalahan dalam teks narasi seputar perbuatan, tindakan, atau aksi. Dan yang terakhir, ada pendapat dari Remini 2007 bahwa teks narasi adalah bentuk tulisan yang bertujuan menyampaikan atau menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, dari keempat pengertian tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa teks narasi adalah suatu karya tulisan yang menceritakan suatu peristiwa yang disusun secara kronologis. Kronologis di sini berarti menurut urutan waktu sehingga menjadi suatu rangkaian. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari teks narasi antara lain yang pertama, memberikan hiburan kepada pembaca, yang kedua, memberikan wawasan kepada pembaca, dan yang ketiga, menceritakan kisah perjuangan hidup seseorang. Kita lanjut ke ciri-ciri teks narasi. Baik, ciri-ciri teks narasi yang pertama adalah peristiwa nyata dan imajinasi. Nah, teks narasi menceritakan peristiwa nyata, imajinasi, atau gabungan dari keduanya. Apa sih maksudnya, Bu? Ya, maksudnya penulis bisa membuat tulisan berdasarkan kisah nyata yang berasal dari pengalaman pribadi, kehidupan seseorang, atau sejarah. Selain itu, penulis juga bisa membuat tulisan yang berasal dari kisah fiktif, hayalan, atau imajinasi dirinya sendiri. Dan ciri yang kedua adalah kronologis. Jadi, teks narasi selalu menekankan pada kronologis peristiwa atau urutan waktu yang disusun secara detail dan ada konflik di dalamnya. Tujuannya apa sih? Kenapa harus menekankan pada kronologis peristiwa? Ya, hal ini bertujuan menampilkan peristiwa yang terjadi dalam cerita secara runtut. Oke, ciri yang ketiga adalah konflik. Wah, ternyata di teks narasi ada konflik juga ya. Ya, teks narasi juga sama seperti tulisan sastra lainnya yang memiliki konflik di dalamnya. Konflik adalah suatu peristiwa atau fenomena sosial terjadinya pertentangan atau pertikaian baik antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok atau bisa juga kelompok dengan kelompok. Baik, yang selanjutnya adalah memiliki pesan. Wah, pesan apa ya yang disampaikan oleh teks narasi?
Teks narasi yang berdasarkan kisah nyata maupun fiktif harus mengandung pesan atau amanat untuk pembacanya. Sehingga orang-orang yang membaca teks narasi bisa mendapatkan wawasan atau pengetahuan dari kisah yang diceritakan. Kalian bisa sambil mencatat ya, apabila ada informasi yang menurut kalian penting, kalian bisa mencatatnya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur teks narasi. Baik anak-anakku, di sini Ibu akan membahas 5 unsur teks narasi. Yang pertama ada tema, latar, tokoh, alur, dan sudut pandang. Baik, mari kita bahas yang pertama, yaitu tema. Hayo, siapa yang tahu apa yang dimaksud tema pada teks narasi? Atau siapa yang tahu apa sih yang dimaksud dengan tema? Baik, ya betul sekali. Tema adalah gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu tulisan. Setiap tulisan pasti memiliki tema sebagai pondasi untuk ceritanya. Baik puisi, novel, cerpen, atau karya tulis yang lainnya pasti memiliki tema. Contoh tema antara lain tema tentang lingkungan, kesehatan, pendidikan, liburan, guru, sekolah, banyak sekali ya. Ya, jadi tema adalah pokok pembicaraan yang menjadi dasar penceritaan penulis. Baik, yang kedua ada latar. Oke. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam suatu karya sastra. Latar itu ternyata juga bisa didefinisikan sebagai unsur intrinsik pada suatu karya sastra yang meliputi ruang, waktu, dan suasana yang terjadi pada suatu peristiwa. Nah, latar itu sangat penting ya dalam sebuah teks narasi. Kenapa sih latar penting? Karena supaya pembaca bisa menggambarkan suatu peristiwa atau kisah fiktif yang diceritakan oleh penulis. Contoh latar dalam suatu teks narasi misalnya latar waktu, latar tempat, atau latar suasana. Baik, yang ketiga adalah tokoh atau penokohan. Penokohan adalah gambaran watak atau karakter yang diberikan oleh penulis terhadap tokoh-tokoh dalam cerita. Jadi penokohan ini berkaitan dengan sikap, keinginan, ketertarikan, emosi, dan prinsip moral para tokoh dalam cerita. Jadi, penulis harus bisa menentukan penampilan hingga karakter para tokoh yang ada dalam cerita. Supaya apa? Supaya pembaca lebih memahami dan mengenal si tokoh ketika membaca teks narasi tersebut. Dan yang keempat ada alur. Ya, pasti kalian sudah sering ya mendengar kata alur ini. Apa sih alur? Alur adalah rangkaian peristiwa dalam suatu cerita yang dikaitkan melalui hubungan kausalitas. Nah, pada alur ini terdapat peristiwa, konflik, dan klimaks. Atau alur ini biasa disebut dengan jalinan cerita. Bagaimana cerita itu disusun sehingga peristiwa demi peristiwa dapat terjalin dengan baik. Nah, penulis nih bisa membuat alur cerita dari awal kemunculan tokoh, terjadinya konflik, penyelesaian konflik hingga akhir cerita. Jadi tetap ya harus kronologis, yaitu harus urut atau runtut kejadiannya. Kemudian, contoh alur yang biasa terdapat dalam sebuah cerita adalah alur maju, alur mundur, atau alur gabungan. Alur maju merangkai peristiwa demi peristiwa dari awal sampai akhir berdasarkan urutan waktu. Jadi urut ya dari awal sampai akhir, dinamakan dengan alur maju. Sedangkan alur mundur menceritakan lagi peristiwa masa lalu di tengah-tengah cerita. Oke. Dan yang selanjutnya ada sudut pandang. Yang terakhir adalah sudut pandang. Sudut pandang yaitu hal yang berhubungan dengan dari mana penulis memandang suatu peristiwa yang disajikan dalam sebuah teks narasi. Dan pembahasan yang terakhir adalah tentang struktur teks narasi. Baik anak-anakku, di sini ada 4 struktur teks narasi yang akan kita bahas. Yang pertama ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan
koda. Baik, kita mulai dari orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, suasana, dan unsur-unsur lainnya yang harus disajikan pada awal cerita. Nah, orientasi ini harus dibuat semenarik mungkin ya untuk memberikan kesan pertama yang baik kepada pembaca. Yang kedua ada komplikasi. Komplikasi adalah permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Jadi pada bagian komplikasi ini, jalan cerita baru dimulai. Dan yang ketiga ada resolusi. Resolusi adalah pemecahan masalah yang dihadapi oleh para tokoh. Setelah memberikan konflik, resolusi ini pastinya suatu hal yang penting ya dalam struktur teks narasi ini. Kenapa resolusi penting? Untuk menandakan bahwa konflik telah selesai dan cerita akan segera berakhir. Kemudian yang terakhir ada koda. Koda adalah bagian terakhir teks yang berisi pesan atau pelajaran untuk dipetik dari cerita tersebut. Pembaca mengenal bagian koda ini biasanya sebagai ending atau akhir sebuah cerita. Sehingga penulis bisa memberikan akhir cerita yang bahagia, sedih, atau menggantung. Jadi, struktur teks narasi dimulai dari orientasi, orientasi, kemudian komplikasi, resolusi, dan koda. Baik anak-anakku, demikian pembahasan dari teks narasi. Tugas kalian adalah membuat ringkasan tentang apa yang sudah kalian pelajari dari video pembelajaran kali ini. Silakan kerjakan di buku tugas kalian. Oke? Selamat belajar dan terus semangat belajar. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.